Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debi Rizali dengan NIM 3122101138. Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi atau prediksi penderita stroke menggunakan metode Random Forest. Gunanya itu untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu Bapak Anggi Muhammad Rifai, Eskom Mkom. Langkah awalnya itu kita harus mencari datasetnya terlebih dahulu. Di sini saya mendapatkan datasetnya dari website Kaggle. Di website ini teman-teman dapat mencari dataset yang dibutuhkan. Contohnya seperti dataset penyakit jantung, diabetes, dan sebagainya. Karena saya sudah menemukan data yang saya butuhkan, saya dapat dilihat dengan grafik atau diagramnya, dan ini dapat mendownload. Untuk judulnya itu healthcare dataset stroke-data.csv. Karena saya sudah mendownloadnya, dapat dilihat di folder ini. Sini ada gender, umur, hipertensi, jenis pekerjaan, tempat tinggal, level glukosa, status merokok, dan penyakit stroke-nya. Setelah itu, untuk menjalankan atau menganalisis dataset tersebut, saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code dengan folder yang saya beri nama stroke. Di sini saya menyimpan dataset tersebut di dalam folder stroke yang sudah saya buat. Dapat dilihat sama seperti yang sudah saya buka tadi. Langkah selanjutnya, kita dapat menginstal Pandas, Scikit-learn, Joblib, dan Streamlit. Apabila semuanya sudah terpenuhi, dapat kita jalankan script yang sudah saya buat ini. Untuk file stroke_prediction.py ini gunanya untuk menghubungkan ke file streamlit_app.py ini. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Stroke_. Di sini sudah berhasil dijalankan file stroke prediction-nya. Lalu kita jalankan lagi file yang streamlit. score_app.py. Nah, ini aplikasi yang sudah saya buat tadi dengan judul aplikasi prediksi resiko stroke. Kita coba dengan contoh ngambil data dari data ini. Kita masukkan informasi pasiennya. Pasiennya ini yang perempuan dengan umur 24 tahun. Jenis kelaminnya itu tadi perempuan. Dia tidak hipertensi, tidak punya riwayat penyakit jantung, dan belum menikah juga. Dan jenis pekerjaannya itu swasta. Dia tinggal di perkotaan dengan level glukosa 9755.
dengan BMI-nya itu 26,2. Status merokoknya itu dia tidak pernah merokok. Di sini dapat kita lihat probabilitas resiko stroke-nya itu 0,0%. Jadi resikonya rendah, pasien tidak berisiko tinggi terkena stroke. Disclaimer di sini, prediksi ini berdasarkan model machine learning dan tidak boleh menggantikan nasihat medis atau profesional. Jadi ini hanya prediksi saja. Coba kita tambahkan umurnya, dia di umur 81 tahun. Saya dapat hasil prediksinya itu 0,32 ribu. Kita coba ganti hipertensinya itu dia iya, tetap sama, penyakit jantungnya iya, tetap sama juga. Kalau kita pernah menikah, kalau menikah juga menambah jadi 0,0400. Jenis pekerjaannya diganti juga dapat menambah. Kemudian kita dapat lihat file stroke prediction.ipynb ini untuk menunjukkan proses pembuatan model machine learning untuk memprediksi stroke berdasarkan dataset kesehatannya. Coba kita jalankan dulu semuanya. Kita silang aja. Di sini ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama itu membuat dan mengeksplorasi data. Yang kedua, pre-processing data atau menangani missing value encoding kategorial. Yang ketiga itu membagi data menjadi trend dan tes. Keempat ada melatih model random forest. Yang kelima ada mengevaluasi model. Terakhir yang keenam menyimpan model untuk deployment. Di sini dapat kita lihat poin yang pertama itu untuk dimensi datasetnya ada 5110,12. Nah, ID gendernya di sini terdapat ID count, umur, hipertensi dari dataset yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya ini ada missing value per kolom dengan BMI paling tinggi itu 201, sisanya 0. Nah, di sini ada distribusi target variable stroke dengan angka tidak stroke-nya itu 95% dan yang terkena stroke itu 4,9%. Jumlah kasus stroke-nya itu ada 241. Tidak kena kasus stroke-nya itu ada 4.861. Ini yang pre-processing datanya. Dapat dilihat missing value setelah pre-processing itu ada 0 semua. Nah, ini kodingannya tadi. Untuk gendernya itu ada female, male, dan lainnya. Dan status menikah dan tidak. Ada jenis pekerjaannya, tempat tinggal, dan status merokok. Nah, ini ada fitur setelah processingnya. Gender tadi. Terus yang ketiga itu ada membagi data trend dan tes. Untuk ukuran training setnya ada di 4088,10. Untuk ukuran test setnya itu ada di 1022,10. Proporsi stroke di training ada di 0,0487 dan stroke di tesnya ada di 0,0489. Ini ada poin keempat itu melatih model random forest. Jumlah pohon dalam forest 100, kedalaman maksimumnya 0. Selanjutnya
Ada fitur importance dalam model random forest, ada AVG glucose level, BMI, umur, status merokok. Dapat grafiknya. Paling tinggi itu glucose level. Di sini ada top 5 fitur terpenting, yaitu fitur dan importance. Poin kelima ada evaluasi model. Dalam evaluasi itu ada akurasi dengan 0,9481, prediksinya 0,2000, recall 0,0200, dan AUC-nya 0,8160. Ada grafik confusion metric juga dengan aktual tidak stroke 968 dan stroke-nya itu 491. Poin terakhir yang keenam, menyimpan model. Jadi dapat model, scalar, dan label encoders berhasil disimpan. File yang disimpan yaitu stroke_model.pkl, scalar.pkl, dan label_encoders.pkl. Model-model ini disimpan otomatis setelah file stroke prediction.py dan streamlit-nya itu dijalankan. Sebenarnya akan muncul dengan sendirinya. Kesimpulan dari model random forest ini yaitu untuk memprediksi resiko stroke dengan performa sebagai berikut. Ada akurasi, presisi, recall, dan AUC. Fitur terpenting dalam modelnya adalah usia, kadar glukosa rata-rata, dan BMI. Model ini juga digunakan untuk aplikasi Streamlit yang telah dibuat sebelumnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai klasifikasi prediksi stroke menggunakan metode random forest. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.